Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu dia yang terpikat oleh pesonamu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran siapa nih gitu, yang ternyata mungkin diam-diam terpesona oleh pesonamu ya, yang terpikat oleh pesonamu. Jadi buat kalian semuanya, jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, seperti biasanya Clarissa untuk kartu pembukaan atau kartu opening akan menebarkan 3 kartu ya. Dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang dia yang terpikat oleh pesonamu. Cielah. Jadi siapa nih gitu yang ceritanya itu suka intinya tuh kayak terkintir-kintir sama kamu secara diam-diam gitu. Oke, coba saya lihat ya. Ini yang benar-benar terpikat banget loh gitu. Coba saya shuffle kartunya. Siapa yang terpikat oleh pesonamu? Oke. Coba sabar aja. Ini one card udah terbuka. 3 and then keempat. Sebentar. Ini ya. Nah, sip deh. Oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Gunakan intuisi kalian. Atau jika kalian masih bingung gitu, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian di antara ketiga ini bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 1, kalian juga bisa memilih kartu nomor 3 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa buat kalian semuanya yang memilih lebih dari satu pilihan kartu, oke? Dan untuk kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa bener-bener yakin akan ngedapetin kartu mana
yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke, di sini. Coba. Oke, dia yang terpesona olehmu. Dia yang terpikat oleh pesonamu ya. Dia yang terpikat oleh pesonamu. Oke, 1 kartu. Oh, tambah ini aja. Di sini ada kartu Ace of Pentacle, King of Cup. Wow, King of Cup nih. Jadi kayak dia itu sebenarnya orangnya asik sih menurut aku. Terus ada kartu Seven of Wands. Awal-awalnya kayaknya kalian berdua sama-sama tertutup deh sepertinya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. And then aku coba ngelanjutin. Oke, di sini ada kartu Ace of Pentacle. Ada kartu Ten of Swords. Ada kartu Six of Swords. Kelihatan banget. Ada kartu Eight of Wands. 1, 2, 3, 4. And ada kartu Nine of Wands. 1, 2, 3, 4, 5. Terus coba ini. Ada kartu Breathe. Ada kartu Overcoming Difficulties. Ada kartu You Know What to Do. Ada kartu Brilliant Ide. Dan ada kartu Clairvoyance. Oke. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif ya. Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi. Wah, kalian semuanya pada penasaran nih, deg-degan kira-kira siapa ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang dia yang terpikat oleh pesonamu. Di sini
Aku ngeliat ya bahwa aku di sini tidak menyebut apakah dia dari orang lama atau orang yang baru, tapi saat ini yang saya lihat tuh orang yang memang lagi masih itu lagi deket-deketnya aja sama kamu. Di sini aku ngeliatnya seperti itu. Dan mungkin orang ini tuh yang saya lihat memang saat ini udah terjalin komunikasi sama kamu gitu. Dan kamu juga sebenarnya basically kami tuh kayak nggak pernah mengenal dia sebelumnya, dan kamu itu nggak tahu gitu dia tiba-tiba hadir aja buka komunikasi sama kamu, mungkin lewat Facebook bisa, mungkin lewat WA bisa gitu, dan kamu sebenarnya nggak ngerti gitu maksud dan tujuan dia itu apa. Tapi entah kenapa gitu, semakin kesini kamu terbawa nyaman sama dia karena mungkin aku di sini melihat ya bahwa orang ini tuh kayak orang yang bener-bener bisa menghibur kamu di saat memang hati kamu tuh merasa kalut gitu. Terus juga entah kenapa kamu semakin kesini gitu, semakin menikmati perjalanan perkenalan kamu bersama dia gitu. Kayak ada aja gitu effort, energi yang kayak menarik kamu, seolah-olah aku ini harus tahu gitu tentang sisi dia yang lebih dalam lagi gitu. Padahal jika dilihat gitu, kamu aja intinya tuh kayak nggak tertarik sama sekali gitu, nggak tertarik sama sekali, bahkan kamu itu kayak mungkin ya udah gitu, no respect aja sama dia gitu. Tapi semakin kesini semakin kayak terjalan komunikasi secara intens, kamu lebih penasaran ingin tahu sisi dia lebih dalam lagi. Orangnya juga humoris, orangnya banyak bercandaan, tapi orang ini juga bukan berarti orang yang suka bercandaan itu nggak bisa serius. No, bukan. Orang ini lebih banyak bercandanya, tapi setelah itu yang saya lihat orang ini juga mampu memberikan masukan atau motivasi ketika kamu benar-benar merasa gitu ya. Ini tuh kayak menukarkan keluh kesah kamu sama dia. Misal nih ya, it's okay gitu, di awal pembukaan kamu banyak bercanda sama dia gitu, kamu banyak intinya tuh kayak humor sama dia gitu. Tapi kayak ada nih ya ketika momen tuh kayak kamu ingin menceritakan tentang keluh kesah apa yang kamu alami gitu. Dan orang itu bukan intinya tuh nanggepinnya dengan bercandaan, tapi yang kayak is okay gitu. Waktunya kita ini untuk serius berpikir tentang bagaimana sih gitu. Intinya tuh kayak mengarahkan kamu gitu, dalam artian kamu itu harus seperti ini, kamu jangan seperti itu gitu, kamu coba lagi nih, terus diselingi lagi sama sisi humoris gitu yang membuat kamu jadi kayak lebih menikmati waktu aja gitu ketika komunikasi sama dia. Kamu benar-benar merasakan sebuah perbedaan yang intinya tuh yang cukup pesat gitu, dimana mungkin kamu saat dulu sama PDKT-an kamu atau sama mantan kamu gitu, di awal perkenalan kamu itu diawali dengan ya intinya tuh kayak selalu monoton ya, masalah cinta, masalah sayang gitu. Tapi kalau orang ini tuh kayak tahu deh gitu cara menciptakan suasana yang romantis gitu, tapi diimbangi dengan kata-kata humoris gitu, tahu sendiri kan. Terus juga orangnya yang saya lihat sepertinya dia tuh kayak lebih tua dari kamu, dan orangnya juga mampu gitu berpikir atau bersikap secara bijaksana, baik dari aspek semuanya gitu, baik dari segi menanggepin kamu gitu, nanggepin orang lain, ataupun menanggapi sebuah permasalahan yang saat ini tuh sedang dihadapi. Jadi kayak ini orang itu bener-bener bisa berpikir secara bijaksana. Mungkin kamu sih nggak menyangka ya gitu, masa orang seselengean dia yang suka bercanda, yang suka humoris gitu, mampu berpikir atau bersikap secara bijak gitu, tenang gitu. Terkadang itu physically gitu, itu tidak bisa menjamin tentang ketegasan seseorang. Terkadang orang yang terlihat tegas gitu, terlihat strength gitu, terkadang kita masih menemukan tentang sisi kekanak-kanakannya. Misalnya saja mantan kamu, di sini aku lihat seperti itu. Di awal kamu ngerasa bahwa wah nih orang yang strength ya, orang yang cocok, orang yang tegas gitu. Tapi setelah kamu benar-benar tahu gitu, ternyata rasa ketegasan dia itu nggak pernah kamu terlihat gitu setelah kamu benar-benar jadian sama dia. Kalau ini orang itu beda gitu, dia nggak mau gitu terlihat sosok bijaksana, sosok yang strength, sosok yang apa gitu. Justru malah kamu kan mengenal dia saat ini tuh sosok yang benar-benar kayak penuh dengan humoris, bercandaan gitu. Intinya tuh kayak ingin sekali kamu itu menjalin komunikasi secara terus-menerus sama dia gitu. Jadi kayak intinya tuh kayak ya waktu 1 jam bagi kamu telepon sama dia tuh kayak masih kurang gitu. Karena apa, orang ini tuh kayak bisa banget gitu mencairkan suasana dan membuat kamu juga terbawa, hipnya ikut tertawa gitu loh.
Aku lihat juga orangnya sih mandiri ya. Aku lihatnya sih orangnya mandiri karena basically orang ini tuh kayak kemandirian dia itu tercipta udah sejak dari dia itu mungkin kecil gitu. Sebelum dia menginjak dewasa mungkin entah orang tuanya gitu udah mengajarkan dia tentang sisi mandiri, yang artinya nggak boleh terlalu mengeluh, nggak boleh bergantung gitu ya, banyak bergantung sama orang lain. Jadi kayak sebisa mungkin ya kita masih diberi kemampuan sama Tuhan gitu ya, berarti kita harus belajar atau bersikap secara mandiri gitu. Kalau bisa sih kita ya harus menolong orang lain gitu yang membutuhkan gitu. Dan di sini aku ngelihat bahwa kamu timbullah gitu rasa decak kagum sama dia, dan kamu sebenarnya masih intinya itu kayak nggak tahu nih gitu bahwa ini orang juga sebenarnya semakin kesini gitu, orangnya juga semakin tertarik sama kamu. Aku melihatnya seperti itu. Aku juga di sini melihat bahwa di balik humoran dia, di balik dia memberikan motivasi bijaksana buat kamu, sebenarnya kan kamu nggak tahu bahwa di balik itu semuanya dia menyimpan rasa yang begitu besar sama kamu gitu. Cuman ya kamu sih sempat ada sih pemikiran gitu, cuman kamu kayak nggak terlalu lari ke sana gitu. Takutnya kalau misalnya apa yang kamu persepsikan tuh ternyata meleset atau salah gitu. Kamu coba menikmati aja dulu gitu, dalam artian tuh kayak kedekatan antara kamu dan dia gitu. Jadi kayak kamu belum berpikir sih untuk merujuk ke sana gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semuanya aku udah mampu merasakan energi dan vibrasi dia, bahwa orang ini tuh kayak apa yang kamu rasakan sebenarnya juga sama gitu. Kamu kan juga ketika komunikasi sama dia gitu, kamu merasa nyaman, kamu merasa ingin terus tersambung sama dia gitu. Terus aku lihat juga dia seperti itu, merasakan sesuatu hal yang sama. Intinya tuh kayak ingin menjalin komunikasi sama kamu itu secara terus menerus gitu. Bisa dibilang waktu 1 jam aja rasanya tuh kayak 1 menit gitu. Jadi kayak sebenarnya antara kamu dan dia itu memiliki kesamaan hati. Cuman di sini yang menjadi hambatan terbesar adalah mungkin gitu. Kenapa yang menjadi pertanyaan tuh kayak orang ini kalau misalnya dia tuh terpikat oleh kamu, kenapa dia nggak ngomong sejujurnya sama kamu gitu? Karena yang saya lihat orang ini tuh kayak masih bener-bener selektif banget dalam memilih. Bukan berarti nih orang itu kayak ini orang itu suka pilih-pilih ya, atau nih orang itu suka mencari yang perfeksionis atau gimana sih gitu. No, bukan. Tetapi orang ini tuh kayak lebih melakukan sesuatu itu tidak ingin dia lakukan tuh secara tergesa-gesa atau gegabah. Tetapi orang ini tuh kayak oke lah gitu, namanya aja kita itu masih PDKT, nikmati aja gitu alur yang terjadi. Sembari itu kan kayak semakin seiring berjalannya waktu gitu, otomatis kayak pengetahuan antara kamu dan dia kan intinya tuh kayak jauh lebih dalam gitu. Yang artinya tuh ya is oke gitu. Kalau misalnya kamu udah benar-benar ngerasa nyaman dengan sifat aku gitu, ya kita lanjut. Kalau misalnya aku udah nyaman dengan sifat kamu gitu, ya udah kan tinggal melanjutkan aja gitu. Jadi kayak ini orang itu tidak ingin terlalu tergesa-gesa dalam menyimpulkan. Terkadang kan ada orang yang suka bilang di awal gitu, tapi dia nggak ngeliat tuh tentang sisi buruk dia apa gitu, sisi positif dia apa, ujung-ujungnya apa. Ya udah gitu, di tengah jalan mereka bubar. Karena apa? Ya mereka kan belum tahu tentang sisi kedalaman hati masing-masing. Taunya hanya yang baik-baiknya aja nih gitu, yang buruknya kan nggak terlihat di awal gitu. Jadi kayak nih orang itu bener-bener ya berhati-hati. Bukan berarti nih orang pemilih, tapi nih orang itu lebih selektif lagi sih gitu. Aku juga ngelihat sih bahwa nih orang itu sebenarnya tanpa kamu sadari dia udah banyak berjuang loh sama kamu gitu. Dalam artian tuh kayak banyak berjuang dan berkorban gitu. Berkorban untuk waktu, mungkin berkorban untuk ya menghibur kamu gitu. Walaupun ya mungkin kamu kurang peka atau kurang merasakan vibrasi atau getaran tersebut gitu. Tapi sebenarnya hal tersebut itu dia tunjukkan semata-mata dia memang peduli dan memiliki rasa sayang sama kamu gitu. Jadi makanya gitu, bukan berarti nih orang itu hitung-hitungan, bukan. Tetapi nih orang itu memang kayak ini adalah bentuk implementasi dia untuk maksudnya itu memunculkan gitu. Intinya tuh kayak bikin seseorang tuh merasa nyaman dengan cara seperti itu sama kamu tentunya gitu. Dalam arti itu kayak is okay gitu, aku nggak mau terlalu banyak berkata-kata, tetapi ya setidaknya aku respect sama kamu, dan di saat kamu butuhin aku selalu ada gitu. Itulah bukti rasa cinta aku secara nyata itu sama kamu. Jadi aku lihatnya seperti itu. Terus juga nih orang memang datang di saat kamu bener-bener kayak ngerasa down ya. Aku ngeliat tuh kayak bener-bener di kala kamu bener-bener
baru saja dikecewakan, atau mungkin kayak kamu saja di PHP-in sama orang gitu. Aku ngeliat juga mungkin kayak kamu itu udah bener-bener udah lelah, udah capek gitu. Nih orang tiba-tiba muncul gitu, yang semula juga kamu sih nggak ada niatan gitu. Kalau misalnya perkenalan kamu sama dia tuh bakalan terbawa sampai sejauh ini. Tapi ya bagaimanapun juga yang namanya hati, perasaan, dan kenyamanan itu nggak bisa dibohongi. Jadi yang kayak ya it's okay gitu. Semakin setiap hari kamu berkomunikasi sama dia, jadi intinya itu kayak kamu lebih ngerasa deket, kamu lebih merasa hangat dan merasa nyaman aja gitu ketika kamu ya berkomunikasi sama dia gitu. Bahkan bisa dibilang gitu ya, yang semula mungkin ketika orang ini belum hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu nggak tahu nih gitu, intinya tuh kayak kamu bakalan sedepresi apa gitu. Tapi berhubung nih orang gitu yang tiba-tiba itu datang di kala kamu bener-bener ngerasa down gitu, intinya ya kamu mampulah gitu sedikit melupakan apa yang sudah terjadi, tapi tidak menghapus juga gitu. Terus orangnya sih bisa dibilang tuh orangnya cukup ya gitu. Bisa dibilang tuh kalau mungkin dari segi harta materi, orangnya sih bisa dibilang tuh mapan gitu. Tapi orang ini tuh tidak mau terlihat glamor atau terlihat menonjolkan tentang sisi apa yang dia punya gitu. Jadi kayak ini orang itu nggak pernah sama sekali bahas harta sekalipun gitu. Jadi yang kayak ya mungkin kayak kehidupan dia tuh kayak dipenuhi dengan humor ria gitu. Dalam artian tuh kayak dia nggak ingin terlalu membahas tentang masalah duniawi gitu. Dalam artian tuh ya masalah harta atau apa itu kan cuma titipan gitu. Jadi kayak ini orang itu bener-bener tampil dengan penuh kesederhanaan. Aku di sini juga ngelihat bahwa orangnya sih walaupun kamu menganggapnya dia itu kayak selengean gitu atau bagaimana, tapi ini orang itu juga orang yang smart loh. Smart tuh dalam artian smart dalam menghandle diri dia sendiri. Tahu nggak gitu? Orang yang bisa ngehandle diri dia sendiri gitu, berarti dia tuh udah tahu gitu apa yang harus dia lakukan dan apa yang nggak harus dia lakukan gitu. Apa yang akan dilakukan dan mana yang saatnya mulai sekarang harus dilakukan. Jadi kayak ini orang itu udah tahu nih gitu tentang porsi-porsi apa saja yang bakalan dia lakukan. Aku juga di sini sih ngelihat bahwa memang kayak orang ini tuh seolah-olah itu kayak bisa dibilang tuh pengagum rahasia kamu gitu. Tapi kalau pengagum rahasia kan intinya tuh kayak kamu nggak tahu dia gitu. Dalam artian tuh kayak kenal pun juga mungkin sekilas-sekilas gitu. Tapi kalau ini orang kan orangnya udah muncul gitu, udah hadir di dalam kehidupan kamu gitu. Cuman yang kayak kamu itu belum intinya tuh kayak belum mengetahui dia secara dalam aja gitu. Karena secara dia kan juga belum mengutarakan, dalam artian tuh kayak inginlah menikmati masa kedekatan kamu bersama dia terlebih dahulu gitu. Sembari itu kan juga ini tuh kayak sambil mengetahui tentang sisi masing-masing gitu, baik sisi positif, sisi negatif gitu, sisi apa yang disuka sama sisi yang nggak disuka gitu, biar intinya tuh kayak kedepannya ya udah tinggal melanjutkan aja gitu apabila kalian berdua sama-sama nyaman gitu, daripada jadian dulu tapi nantinya menyesal gitu. Lebih baik kan seperti itu aku ngelihatnya. Terus orangnya juga bisa dibilang bener-bener mampu membawa kamu sama perubahan besar sih gitu. Dalam artian tuh kayak kamu pun sendiri juga saat ini tuh merasa ya bahwa kayak intinya tuh kayak banyak hal positif yang dapat kamu tiru dari dia gitu. Mungkin hal tersebut nggak kamu dapatkan di mantan-mantan kamu dulu, tapi kalau misalnya nih orang, walaupun kamu dan dia belum jadian, walaupun dia hanya sebatas intinya tuh kayak bukan pengagum, tapi kayak udah merasa terpikat sama kamu, dan dia kan belum mengungkapkan gitu tentang isi hati dia. Tapi kayak kamu ini kayak udah yakin gitu loh bahwa kayak ini orang itu kayak bener-bener orang yang pasti gitu. Kalau misalnya dijadikan sebagai pendamping hidup gitu. Cuman kan kayak kamu di sini tuh statusnya belum jadian gitu. Ya mungkin saat itu kayak kamu itu menganggap bahwa dia tuh cocok untuk dijadikan sebagai sahabat gitu loh. Aku ngeliat itu seperti itu. Karena orang ini tuh kayak mampu gitu loh memberikan arahan biar kamu itu kayak hati kamu merasa tenang gitu, merasa down kamu itu kayak jadi lebih percaya diri gitu. Karena mungkin gitu kalau misalnya orang ini belum hadir di dalam kehidupan kamu, ya kamu bakalan merasa bahwa hidup kamu itu kayak ya udah gitu, udah jatuh tertimpa tangga, tau nggak sih gitu, kayak udah di PHP-in, udah ditinggalin, dan kamu setiap hari gitu merasakan gitu dampaknya everyday gitu. Orangnya juga di sini yang saya lihat, orangnya itu sosok pribadi yang ceria ya. Dalam artian tuh kayak mungkin kamu itu berpikir, nih orang itu nggak punya sedih apa gitu, nih orang itu nggak pernah ngerasain sedih atau gimana sih gitu, kok
kamu itu kayak merasa seolah-olah hari-hari dia tuh dipenuhi dengan keenjoyan gitu, kehappyan, ke apa gitu. Karena dia berpikir bahwa ya ngapain gitu. Walaupun setiap hidup intinya tuh kayak memiliki porsi kesulitan masing-masing gitu. Tapi intinya tuh kayak apa gunanya hidup gitu. Kalau misalnya hidup digunakan untuk memikirkan tentang suatu kesedihan. Tapi kayak orang ini tuh berprinsip gitu. Kita harus bisa menghadapi kesedihan tersebut dengan senyuman gitu. Dalam artian tuh kalau misalnya gitu kita menderita nih ya, dalam artian itu kita nggak happy gitu, tapi kita menyikapinya gitu dengan cara yang happy gitu, otomatis selalu akan ada muncul ide-ide yang bagus gitu, yang nantinya tuh bisa membawa kamu menuju titik terang gitu. Jadi kayak ini orang itu tipe orang seperti itu. Terkadang kan ada orang gitu yang ketika ada masalah nih ya gitu, moodnya itu kayak galau banget gitu, udah moodnya galau gitu, memikirkan masalah bagaimana memecahkannya gitu, dan yang didapat apa, justru malah jalan buntu. Karena apa gitu ya, kondisi psikologis kamu itu kayak nggak stabil gitu. Jadi kayak ini orang itu bener-bener orang yang pinter sih menurut aku gitu. Terus juga orangnya sih yang kayak bener-bener nantinya gitu, kayaknya kamu akan banyak ngerasa bahagia sama dia gitu. Walaupun sebenarnya nih orang itu belum juga mengungkapkan tentang isi hati dia sama kamu. Tapi aku di sini melihat bahwa entah kenapa gitu, ada suatu momen yang kayak kamu itu benar-benar ngerasa diprioritaskan atau dibahagiakan sama dia. Aku nilai seperti itu. Bisa jadi kalian jadian gitu. Aku juga di sini ngelihat bahwa orang ini tuh walaupun bisa dibilang tuh kayak terlihat banyak sisi humornya gitu, tapi kalau nih orang itu lagi ngambek gitu, serem juga loh gitu. Jadi jangan dibilang orang yang humoris gitu orangnya nggak bisa marah. Justru malah misalnya gitu, nih orang bener-bener udah marah, berarti kamu melakukan sebuah kesalahan yang udah ini tuh kayak teramat besar gitu loh. Jadi kayak sehingga dia tuh marah banget gitu. Karena biasanya orang tipe orang humoris, orang yang suka bercanda, orang yang suka apa gitu, dia jarang marahnya gitu. Berarti kalau dia marah, berarti tandanya itu kayak dia udah benar-benar kebangetan gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang bagus untuk jangka panjang. Dalam artian tuh apa gitu, ya mungkin orangnya itu nggak pintar untuk merayu sih, orangnya juga nggak pintar untuk menyusun kata-kata manis, tetapi orang ini tuh mampu memberikan kamu gitu ya tentang sebuah keindahan ya mulai saat ini gitu. Dalam artian kan terkadang ada gitu seseorang itu yang kayak menjadikan sebuah keindahan di awal aja, tapi kalau ini orang itu beda gitu, kamu mampu merasakan sejak awal kali kenal sama dia. Aku di sini juga ngelihat bahwa orang ini tuh selalu dalam artian tuh kayak mencari gitu ya, mencari tentang bagaimana cara buat kamu itu selalu tersenyum, buat kamu itu bahagia gitu. Karena dia di sini tuh peka kalau misalnya kamu itu orangnya gampang galauan gitu. Jadi kayak ini orang itu selalu memikirkan tentang prospek, bagaimana sih cara ngebuat kamu itu selalu tersenyum dan lupa akan kesedihan gitu. Karena ya tahu sendiri orang humoris itu terkadang dia tuh memiliki sisi smart gitu ya, yang nggak dimiliki orang lain. Jadi kayak orangnya itu selalu banyak ide-ide kreatif gitu ya, yang nggak dimiliki orang lain, tentang bagaimana gitu cara nyenengin orang yang dia suka, nyenengin pasangannya gitu. Terkadang mungkin kamu merasa kalau misalnya orang biasa gitu ya, kamu merasa energi yang ya gitu-gitu aja, kalau nggak ngegombal ya romantis gitu. Kalau nih orang yang saya lihat tuh kayak punya cara tersendiri yang nanti kamunya tuh bisa menyimpulkan gitu bahwa ini orang ternyata juga selain dia humoris tapi juga bisa dibilang romantis gitu. Aku juga di sini lihat bahwa memang sih gitu, kayak antara jarak antara kamu dan dia tuh kayak mungkin perbedaannya tuh kayak lebih tua dari dia, tapi kan tuanya tuh nggak tua-tua yang jauh banget gitu. Tapi ya bagaimanapun juga menurut saya sih umur itu bukan menjadi patokan, karena yang terpenting itu rasa kenyamanan dan cinta yang tulus itu yang dibutuhkan. Percuma juga gitu seumuran atau mungkin jauh lebih muda, tapi dari segi pemikiran nggak bisa untuk memplanning tentang masa depan, percuma juga. Karena yang namanya hidup bukan cuma cinta yang dibutuhkan, tetapi ya prospek kedepannya tentang masa depan yang akan kita jalani. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, kartu nomor 2. Oke, coba akan Clarissa lihat, lihat, bukan lihat ya. Di sini ada kartu tuh Oswald. Coba aku lihat terlebih dahulu tentang dia yang terpikat oleh pesonamu.
Yes. Coba lihat. Di sini ada kartu Ace of Cup. Dikurang ke atas ya biar kalian juga kelihatan nih gitu. Perut aku itu tahu nggak lagi perih banget gitu, jujur. Karena mungkin aku itu orangnya itu gini loh. Aku itu suka telat makan gitu, tapi eh, misalnya kayak aku makan itu aku kayak nggak peduli gitu loh tentang makanan yang aku makan, pokoknya itu kayak aku makan gitu entah pedas atau apa. Dan salahnya aku ini sedikit cerita ya, salahnya aku kemarin tuh aku kan kayak lupa telat makan gitu, kalau nggak salah itu terakhir makan tuh siang gitu, terus kayak jam 12 siang gitu sampai bener-bener jam 6 sore aku baru makan, jam 6 sampai jam setengah tujuan gitu. Dan aku makannya tuh tau nggak, bakso kuah pedes tuh. Awalnya sih kayak semalam itu nggak ngerasa apa-apa gitu, tapi kayak tadi pagi gitu, wah, merasakan tuh yang kayak bener-bener perih banget gitu. Kalian tahu nggak sih gitu solusi untuk maksudnya tuh gejala yang seperti itu biasanya tuh diobatin apa gitu. Tapi ini barusan agak mendung sih gitu, aku minum salah satu obat gitu ya, nggak aku sebutin ya karena juga nggak di endorse gitu. Penurun asam lambung, tapi alhamdulillah udah membaik kok gitu. Ya karena aku jajannya aja sih gitu, terkadang tuh kalau makan nggak kontrol gitu. Oke lanjut ya, di sini ada kartu Ace of Swords, ada kartu Five of Swords. Oke, kita buka 1, 2, 3, 4, 5. And then kita lanjut lagi buat kartu yang selanjutnya. Di sini ada kartu Four of Swords. Terus ada kartu The Shadow Side. Ada kartu Five of Swords. Oke, ada kartu Four of Pentacle. Ada kartu The World. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Aku coba ngelihat juga. Kita beli yang bawah. Ada kartu Chakra Clearing. Ada kartu Neutral. Ada kartu Moon Cycles. Ada kartu Brilliant Ide. And then ada kartu Counselor. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif. Aku di sini sih memang melihat ya bahwa orang ini tuh tipe orang yang benar-benar tertutup banget gitu. Dalam artian ya memang gitu, saat ini kamu udah terjalin komunikasi sama dia, tapi bisa dibilang orang ini tuh orang yang tertutup. Dalam artian tuh bukan tipe orang yang transparan gitu, mengakui tentang apa yang dia rasakan sama orang yang dituju gitu. Dalam artian gitu, memang aku lihat memang orang ini tuh kayak menyimpan perasaan sama kamu. Orangnya bisa dibilang kamu pun juga sepertinya lu udah tahu gitu kalau misalnya dia memang udah suka sama kamu gitu, tapi entah kenapa gitu seolah-olah kayak nih orang itu sulit banget deh mulut dia itu terbuka buat ngakuin kalau misalnya dia itu bener-bener sayang sama kamu. Justru malah kayak kamu itu ngelihat bahwa kamu merasa bahwa kedekatan kamu sama dia itu kayak berbelit-belit gitu. Teman, bisa dibilang teman, tapi kayaknya lebih gitu dibilang pasangan atau doi gitu. Tapi nih orang itu terkadang itu kayak nih orang kapan mengungkapkannya gitu, nih orang itu kapan gitu. Dan saat ini kamu sudah deket dengan dia gitu. Kalau misalnya perkenalan ya mungkin
perkenalan secara langsung atau mungkin kayak perkenalan lewat online gitu. Cuman memang saat ini gitu kamu sepertinya sudah dekat dengan dia gitu. Dan memang kamu merasa bahwa nih orang kenapa sih gitu. Aku ini kayak sebenarnya itu udah peka kok gitu. Aku sebenarnya udah tahu gitu. Kalau misalnya kamu itu bener-bener sayang sama aku gitu. Kalau misalnya kamu memang ada rasa gitu. Entah sedikit entah banyak gitu. Setidaknya kayak aku ini cukup tahu gitu loh. Karena bisa dibilang tuh kayak nih orang kalau misalnya temenan gitu. Tapi kesannya kok lebih ya gitu, karena kayak terkadang itu memperhatikan sama kamu itu yang secara intens gitu, misalnya udah makan apa belum gitu, misalnya kayak kamu sedang kayak nggak enak badan gitu, kamu udah minum obat apa belum gitu. Tapi di sisi lain gitu kamu nganggep dia itu seorang pacar gitu, lah ini orang kapan mengungkapkannya gitu, ngomong belak-belakan sama kamu aja nggak pernah gitu. Tapi entah kenapa gitu, walaupun orang ini orang yang tertutup, nggak bisa transparan, dan memang kayak kamu merasanya itu kayak kamu kayak merasa itu kayak deket dengan dia itu seolah-olah kayak berputar-putar nggak jelas gitu. Tapi sejujurnya gitu, kamu ngerasa nyaman sama dia gitu. Karena orangnya sih bisa dibilang tuh kayak bener-bener sosok seseorang pendengar yang baik sih gitu. Terkadang kan ada gitu orang yang kayak dengerin kamu itu dalam artian ya cuma dengerin aja gitu, tapi nggak bisa memberikan solusi gitu. Tapi kalau ini orang itu tidak, orangnya diam mendengarkan kamu sembari itu gitu. Setelah semuanya selesai gitu, dia berusaha meresapi. Setelah benar-benar meresapi gitu, baru nih orang itu bakalan memberikan solusi yang positif terhadap diri kamu. Orangnya sih bisa dibilang tuh kayak seumuran mungkin ya sama kamu, tapi nih orang tuh bisa dibilang tuh kayak orang yang bisa dibilang tuh kayak sama sih gitu, seperti yang nomor satu, tampilannya itu kayak sederhana banget gitu. Jadi kayak ini orang itu bisa dibilang orang yang apa adanya sih gitu. Tapi memang kalau misalnya urusan hati gitu, orangnya itu nggak apa adanya, dalam artian tuh kayak ini orang yang gue suka ini nggak boleh tahu gitu. Jadi kayak bener-bener pinter banget menyimpan gitu ya, eh rahasia gitu, yang nggak boleh kayak intinya tuh kayak orang tuh tahu gitu. Jadi kayak bener-bener dia simpen gitu. Tapi di sini kayak nyambungnya gitu, nangkepnya justru kayak kamu itu terkadang apakah mungkin nih orang itu ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi ya atau bagaimana gitu. Justru kayak kamu terkadang itu nyambungnya seperti itu gitu. Karena apa gitu ya, kalau misalnya dia suka, kenapa gitu dia nggak pernah mengutarakan tentang isi hati dia itu sama orang yang disuka, misalnya kamu gitu. Tetapi gitu di sisi lain kayak orang ini tuh selalu ada di saat kamu itu bener-bener ngebutuhin dia gitu. Dia selalu ada di saat kamu memang bener-bener kayak ngerasa down, kamu saat mungkin kayak butuh bantuan sama dia gitu. Orang ini kayak selalu hadir gitu di dalam kehidupan kamu. Dan kamu juga dalam artian ngerasa cukup nyaman sih sama dia gitu. Karena bagaimanapun juga gitu, orang ini tuh kayak bener-bener tahu gitu loh bagaimana cara dia itu untuk benar-benar ngebuat kamu itu merasa nyaman. Karena mungkin bisa dibilang tuh kamu itu nggak bisa sama orang yang perwatakannya itu keras kali ya gitu. Jadi kayak makanya orang ini kan orang yang walaupun dia tertutup gitu, tapi orangnya itu penyabar, bisa dibilang tuh kayak taulah gitu bagaimana cara ngambil sisinya kamu ketika kamu itu bener-bener ngerasa emosi. Dan dari situlah gitu akhirnya tuh kayak kamu itu merasa ya nyaman aja gitu komunikasi sama dia, walaupun sampai detik ini gitu kamu belum ada status sama dia gitu, tapi kayak kamu itu ngerasa itu kayak ingin selalu aja gitu deket sama dia. Di sini aku ngelihat sih ya, mungkin orang ini tuh hadir memang ini adalah bagian dari jawaban atas doa-doa kamu yang selama ini tuh kamu panjatkan. Karena di sini aku ngelihat bahwa sebenarnya yang kamu inginkan tuh kamu cari itu tipe orang yang sederhana. Dalam artian tuh nggak terlalu berhidup mewah-mewahan gitu. Yang apa adanya, terus mungkin orangnya jujur, sabar, bisa ngebikin kamu merasa nyaman, orangnya perhatian gitu. Nah, semua apa yang kamu cari gitu, kamu kayak ngerasa itu ada di dalam diri dia. Cuman di sini tuh yang menjadi titik penghalang terbesar, mungkin orang itu belum mengungkapkan tentang isi hati dia aja sih sama kamu. Tapi di sini saya percaya kok gitu, lambat laun orang ini tuh nggak bisa menahan tentang apa yang dia rasakan tuh, yang ia pendam gitu. Dia nggak bisa nahan gitu. Pasti otomatis dia bakalan ngomong dengan sendirinya. Mungkin dalam waktu dekat ini orangnya bakalan ngomong gitu. Dan orang ini tuh kayak saat ini tuh kayak bener-bener sedang nervous gitu, dalam artian tuh kayak banyak hal gitu. Misalnya kayak nih orang itu ingin sebenarnya itu kayak udah ngerancang nih gitu ya kata-kata atau bagaimana sih cara ngomongnya gitu ya tentang perasaan dia yang suka ke kamu gitu. Orang ini tuh kayak bener-bener panik gitu, kayak merasa nervous, merasa bagaimana gitu. Sebenarnya mungkin pernah gitu flashback ke belakang, orang ini tuh kayak udah mau menyatakan perasaan atau cintanya itu ke kamu gitu. Tapi setelah dihadapkan sama kamu gitu, tahu nggak? Apa yang dia pikirkan tuh tiba-tiba ambiar gitu aja itu. Dalam artian tuh kayak
hilang semuanya gitu. Jadi kayak ini orang itu takut gitu. Ketika benar-benar dia udah mempersiapkan, ternyata apa yang diomongkan tuh lupa gitu. Aku lihatnya seperti itu. Terus juga orangnya sih bisa dibilang tuh orangnya sebenarnya sih pemberani ya, tapi orang ini tuh kayak kurang rasa percaya diri apalagi dihadapkan sama masalah cinta. No 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 gitu. Jadi kayak dia itu tipe orang yang waduh nih gitu, kayak seolah-olah itu kayak akan terjadi sebuah perang besar gitu loh. Jadi kayak ini orang itu bener-bener kayak titik down dia, titik lemah dia itu masalah mengutarakan isi hati gitu. Terus aku di sini ngelihat sih bahwa tujuan dia, maksud dia itu memiliki maksud dan tujuan yang bagus kok gitu. Karena di sini yang saya lihat, aku mampu ngelihat kedalaman hati dia gitu ya. Maksud dia, niat dia ngedeketin kamu itu apa? Karena aku di sini tuh kayak ngelihat ya, orangnya niat, penuh dengan tekad yang bulat, terus juga orangnya sih nggak terlalu ingin ya gitu, ingin masih itu kayak melakukan kebaikan ini loh karena aku gitu loh, ini aku kayak menolong kamu, ini aku nolong ini jujur ya gitu. Kalau misalnya kamu nggak ada aku gitu, ya kamu nggak bakalan bisa apa gitu. Jadi kayak ini orang itu intinya tuh kayak tipe orang yang suka membantu secara ikhlas gitu, tanpa orang lain tuh harus tahu siapa yang ngebantu gitu. Jadi kayak sebenarnya itu seperti itu. Aku juga di sini melihat bahwa orangnya bisa dibilang tuh penyelesai masalah yang handal. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya kamu sih sempat mungkin ya pernah hampir bentrok sama dia, pernah hampir berantem sama dia. Tapi aku di sini ngelihatnya gitu, orang ini tuh kayak lebih bagaimana ya, kayak pintar banget gitu untuk menjinakkan sebuah problem atau masalah. Di sini aku ngelihatnya itu juga orangnya juga tipe orang yang pengalah sih gitu. Aku tahu gitu, walaupun kayak kamu terkadang tipe orang itu yang ini tuh kayak invisible gitu, tau nggak sih, yang tak terkalahkan gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semuanya gitu, orang itu kayak mampu mengimbangi tentang sisinya kamu gitu. Jadi kayak kamu bener-bener ngerasa nyaman banget gitu sama dia gitu. Terus juga di sini, walaupun hidup kamu dipenuhi dengan rasa kecemasan, rasa ketakutan akan menghadapi suatu masa depan, tapi orang ini tuh kayak mampu mengarahkan kamu gitu. Dalam artian tuh kayak kamu jangan pernah menghadapi masa depan gitu. Karena ya bagaimanapun juga gitu. Asalkan kayak kamu tahu gitu tentang planning kehidupan apa yang harus kamu lakukan gitu. Saya yakin gitu. Kamu itu nggak akan pernah merasa takut atau ragu dalam menghadapi masa depan. Karena di sini tuh kayak aku melihat ya bahwa kamu itu kayak terkadang itu kayak takut apabila kayak kamu udah merasa nyaman tapi ujung-ujungnya nanti disakitin. Kamu takut kalau misalnya kayak kamu sebenarnya ingin melakukan semua hal gitu. Dalam artian tuh kayak apa yang ada di dalam hati kamu itu ingin kamu lakukan. Misalnya kamu ingin membuka sebuah usaha atau bagaimana, tapi kamu takut gitu nggak berhasil atau rugi atau bagaimana gitu. Jadi kayak kamu itu takut sebenarnya kayak memikirkan tentang masa depan aku ini seperti apa sih, bakalan kayak apa gitu. Dan setelah orang ini hadir gitu, saya lihat tuh kayak orang ini mampu memberikan masukan yang positif sih. Dalam artian tuh kayak apa yang semula kamu merasa takut dan khawatir itu jadi kayak lebih berani lagi dan percaya diri gitu. Terus juga orangnya sih bisa dibilang tuh orangnya tuh kayak bagaimana ya, orangnya tuh tidak pernah sih menganggap ini tuh kayak menganggap apapun tuh kayak dianggap sebagai inti tuh hal yang memusingkan gitu. Nggak pernah menganggap pusing sih. Dalam artian tuh kayak it's okay gitu. Kalau misalnya kita ada masalah gitu, ada masalah apa, ya udah diselesaikan gitu. Jangan pernah gitu dalam artian diambil pusing gitu. Misalnya kayak tipe orang yang benar-benar yang kayak harus gini dulu, harus gini dulu. Intinya kan jatuhnya ribet, nggak selesai-selesai. Tapi ini orang yang saya lihat mampu berpikir positif tentang ya intinya tuh kayak kita nggak boleh panik gitu loh. Terus aku juga di sini ngelihat sih bahwa sebenarnya bisa dibilang juga beban hidup dia itu juga besar gitu. Tapi ada yang membuat kamu itu merasa kagum gitu. Bagaimana cara orang ini tuh kayak menaklukkan gitu ya. Beberapa masalah yang begitu banyak gitu, dia selesaikan secara bersamaan. Ya mungkin kayak memang kemampuan seseorang itu berbeda-beda gitu. Ada yang bisa dituntut untuk menyelesaikan semua masalah gitu. Ada yang dituntut untuk bisa menyelesaikan hanya satu atau dua masalah gitu. Tapi setidaknya gitu, dari sini kan kamu bisa banyak belajar gitu. Dalam artian tuh kayak sebagaimanapun sesulit-sulitnya apapun, kita itu nggak boleh lari dari kenyataan atau rasa tanggung jawab gitu. Sebagaimanapun juga, walaupun kita nggak bisa menyelesaikan semua gitu, tapi kita ini kayak masih ada keinginan buat menyelesaikan satu persatu, bukan malah lari dari permasalahan gitu. Terus juga di sini aku lihat sih bahwa ini tuh akan menjadi sebuah mungkin perjalanan cinta yang begitu panjang ya. Karena bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh kayak ya itu tadi gitu, nggak memiliki keberanian buat
mengungkapkan tentang isi hati dia. Bisa dibilang nih orang itu orang yang pasif ya gitu. Ya, dan di sini tuh kayak masa iya sih bilang tuh kalau misalnya dia seorang cowok ya, masa iya gitu nunggu ceweknya nembak dulu, kan nggak mungkin gitu. Tapi kayak di sini tuh sebenarnya harapan dia tuh seperti itu sih gitu, tapi kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi kayak ini orang itu bener-bener mencoba menenangkan diri terlebih dahulu, mencoba menstabilkan pikiran dia terlebih dahulu. Sembari itu dia juga menunggu nih gitu momentum yang pas, kapan buat nih orang itu hati dia gitu ya, kapan buat nih orang itu kayak pas untuk mengutarakan tentang isi hati dia itu sama kamu. Aku juga di sini sih ngelihat bahwa dia tuh seorang penopeng yang handal. Dalam artian tuh kayak nih orang itu pinter banget loh menyembunyikan tentang masalah, apalagi perasaan suka sama orang yang menurut kamu juga lumayan lama sih gitu loh. Dalam artian tuh kayak ya, terkadang kalau misalnya orang lain aja udah intinya itu kayak nggak butuh waktu selama ini gitu, tapi kayak kamu sih percaya gitu bahwa is okay lah gitu, saat ini sabar aja gitu. Dalam artian mungkin apabila mungkin dia memang jodoh kamu gitu ya, pasti sesulit-sulitnya apapun kamu menghadapi sebuah misteri ilahi yang gak terpecahkan ini, pasti kamu juga itu tuh bakalan jalan juga sama dia gitu. Tapi kalau mungkin memang dia bukan jodoh gitu, memaksa apapun dia gitu ya, kamu ingin mengungkapkan tentang itu gitu, tentang perasaan dia ya, ini tuh nggak bakalan bersatu gitu. Jadi kayak kamu lebih memilih aja semuanya tuh kayak menyerahkan sama jalan Tuhan gitu. Aku juga di sini ngelihat sih bahwa dia itu tipe orang yang the power of love. Dalam artian tuh kayak kekuatan cinta dia nih ya, apabila dia udah menemukan tambatan hati dia atau seseorang yang menurut dia tuh pas di dalam hati dan pikiran dia gitu. Jadi kayak apa ya gitu. Dalam artian tuh kayak apalagi kayak misalnya nih orang itu udah mengungkapkan itu, maka kamu akan merasakan sebuah ini tuh kayak sinar atau cahaya cinta dari dia tuh yang begitu besar gitu. Karena orang ini tuh tipe orang yang suka berkorban sih sebenarnya, setipe sama kamu. Dalam artian kamu kan tipe orang yang suka dikorbankan atau suka diperjuangkan. Nah, ini orang itu suka orang yang banyak berkorban sama cinta gitu. Asalkan ya intinya tuh kayak orang yang disuka itu bener-bener sejalan dengan pemikiran dia gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orangnya bukan tipe orang yang dalam artian tuh kayak, karena gini, aku lihat di awal tujuan dia ngedeketin kamu itu bukan masalah heart to heart gitu, bukan masalah hati ke hati, tapi memang karena mungkin ya hanya perkenalan gitu, sahabat-sahabat atau mungkin kayak pertemanan gitu. Tapi dan orang ini tuh kayak ya dia udah paham gitu bahwa dia sebenarnya suka sama kamu gitu. Tapi kayak bukan berarti nih orang deket dengan kamu, baik-baikin kamu itu karena cinta aja, ingin ngedapetin kamu, bukan gitu. Kamu salah persepsi kalau misalnya seperti itu. Karena basically nih orang juga memperlakukan hal yang sama kok sama orang lain gitu. Jadi mungkin dia sih lebih ke ringan tangan ya. Terus juga aku bisa dibilang orangnya sih entah kenapa gitu, mungkin kamu juga ngerasa ya bahwa dia tuh kayaknya tuh banyak yang suka sama dia, banyak yang ngejar-ngejar sama dia gitu. Tapi ini orang kan tipe orang yang bener-bener kayak bisa dibilang tuh kayak pendiam lah gitu, bukan tipe orang yang kayak penjelajah cinta gitu loh. Jadi kayak bisa dibilang tuh ya kalau misalnya dia nggak srek gitu ya ngapain gitu, dia bakal ngomong jujur gitu kalau misalnya dia nggak suka sama kamu gitu. Tapi kalau misalnya dia suka gitu ya, ini akan menjadi sebuah perjalanan cinta yang seperti ini, yang artinya itu kayak bener-bener panjang gitu loh. Aku lihat juga ada kartu brilliant itu orang ini memang kayak sudah memplanning ya tentang kapan gitu buat orang ini tuh waktu dia yang pas buat menyatakan isi hati dia itu sama kamu. Karena ini orang itu sebenarnya kayak udah bawa panahnya gitu loh, tinggal mencari momentum yang pas gitu, kapan menancapkan panah ini sama kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu konselor gitu. Kartu konselor tuh yang artinya mungkin orang ini tuh kayak banyak bercerita sama, bukan berarti dia ember ya, tapi kayak berusaha mencurhatkan gitu. Karena nggak mungkin juga toh gitu dia mencurhatkan tentang apa yang dia rasa sama orang yang disuka gitu, nggak mungkin kan. Jadi kayak otomatis dia tuh kayak berusaha mencari solusi arahan terbaik tuh sama orang yang bener-bener pakarnya gitu. Kayak mungkin ada tuh yang temen dia tuh yang udah pengalaman banget gitu, pacaran yang sampai lama gitu. Dia tuh kayak berusaha menceritakan tentang sebenarnya aku ini suka sama orang gitu, tapi jujur gitu aku belum mengungkapkan, dan bagaimana sih gitu, apa yang harus saya lakukan gini. Kayak nih orang itu banyak mendapatkan sebuah apa ya, arahan dari temennya itu gitu. Jadi kayak nih orang itu sudah sebenarnya udah tahu gitu
apa yang harus dia lakukan, cuma dia tuh kayak menunggu momentum yang pas kapan buat dia itu ngungkapin gitu tentang isi hati dia itu sama kamu itu kapan. Aku niatnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Kartu yang number 3. Kita lanjut lagi ya. Ini kita tebar. Oke, kita coba cari kartu yang energinya sesuai. Di sini ada kartu King of Wands. Ada kartu The Lovers. Bentar. Kemudian ada kartu The Emperor. Ada kartu The High Priestess. 1, 2, 3, 4. And then ada kartu King of Pentacle. Kita coba. Keluar lagi, ampun. Ada kartu Four of Pentacle. Four of Pentacle. Ada kartu Eight of Wands. And then ada kartu Three of Pentacle. Ada kartu ini ya, The Magician. Ada kartu Three of Swords. 1, 2, 3, 4, 5. And then kurang lagi satu. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada kartu Peace. Ada kartu Crystal Clear Intention. Ada kartu Relationship Harmony. Ada kartu Gentless. Ada kartu Spiritual Understanding. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif ya. Aku di sini sih ngeliat bahwa sepertinya kedekatan kalian ini juga terjalin udah lumayan lama, dan orang ini tuh orang yang bener-bener sepertinya tuh kayak kamu udah tahu kenal dia banget dan dia kayak udah kenal kamu gitu. Entah mungkin ya
teman rekan kerja bisa, atau mungkin dia memang kayak teman online kamu yang memang bener-bener kamu udah kenal lama banget gitu. Jadi kayak kamu udah tahu dia gitu, dia udah tahu kamu gitu. Cuman memang kayak statusnya sih gitu antara kamu dan dia itu kayak masih ngegantung gitu. Dalam artian tuh kayak sebenarnya kalian berdua itu sama-sama saling mencintai satu sama lain, tapi entah kenapa gitu. Kayaknya itu antara kamu dan dia itu kayak belum intinya tuh kayak sama-sama apa ya, mengutarakan atau mengungkapkan sama-sama isi hati masing-masing. Karena di sini yang saya lihat orangnya sih bukan tipe orang yang pemberani, orangnya juga bukan tipe orang yang percaya diri gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh, jadi kayak biarkan ini tuh akan menjadi sebuah apa ya, rahasia besar gitu. Yang kayak nantinya tuh biar kamu itu tahu sendiri gitu tentang kedalaman hati dia itu seperti apa. Dan di sini aku menganggap bahwa sepertinya kayak dengan hadirnya dia di sisi kamu gitu, kayak kamu itu seolah-olah mendapatkan energi atau warna baru di dalam hidup kamu. Kamu merasa bahwa mungkin hari-hari kamu itu jauh lebih cerah daripada sebelumnya gitu, dan kamu juga merasa ya walaupun statusnya belum jadian gitu, tapi kayak entah kenapa antara kamu dan dia itu kayak menganggap bahwa ya kayak kita itu kayak orang pacaran aja gitu. Karena bisa dibilang tuh orangnya ya cukup terbuka sama kamu, bisa dibilang tuh kayak apa yang mungkin menjadi rahasia besar buat dia itu kayak udah dia omongkan sama kamu, dan kamu pun juga seperti itu. Apa yang menurut kamu menjadi rahasia besar tuh kayak udah kamu omongkan sama dia gitu. Jadi kayak intinya tuh kayak udah tau lah dan udah paham betul sama-sama masing-masing. Orangnya juga cemburuan sih, pernah gitu. Yang saya lihat tuh kamu mencoba gitu. Mungkin kayak kamu itu ada yang dekatin gitu. Dan akhirnya tuh kayak kamu mencurahkan atau mencurhatkan ya tentang hal tersebut tuh sama dia. Tapi apa yang didapat gitu? Justru kayak ini orang itu seolah-olah kayak ada energi ngambeknya, ada energi marahnya sama kamu gitu. Karena di sini aku ngelihat bahwa orang ini memang kayak sangat suka sih sama kamu gitu, tapi salahnya dia gitu. Kenapa nih orang itu eh, tidak memiliki kepercayaan diri buat mengungkapkan tentang isi hati dia sejujurnya sama kamu. Karena mungkin di sini aku ngelihat ya bahwa orang ini tuh kayak tipe orang yang sebenarnya tuh kayak, aku ini bukan tipe orang yang pantas buat kamu. Aku ini kayak masih banyak kurangnya sama kamu gitu. Padahal di sini aku ngeliat tuh kayak kamu sebenarnya menganggap dia tuh kayak udah perfeksionis loh. Dalam artian tuh kayak nggak pernah menganggap dia tuh kurang sedikit pun. Karena di sini aku melihat dia udah cukup ngebuat kamu merasa senang, udah ngebuat kamu kayak mendapatkan warna baru di dalam hidup kamu. Itu menurut kamu itu udah cukup gitu. Dan di sini tuh memang orangnya sih bisa dibilang tuh ya sama ya, orangnya itu sederhana gitu, tapi orangnya karismatik gitu. Bisa dibilang tuh kayak tahu sendiri kan gitu. Orang yang memang bener-bener sederhana tapi dia memiliki karisma gitu. Otomatis kan kayak bagaimana ya gitu. Tanpa dia harus berglamor-glamor ya, tanpa harus dia itu bermewah-mewah gitu. Tapi kayak auranya itu udah dapet sendiri gitu loh. Terus juga bisa dibilang orangnya sih terkadang itu ada sisi minta manjanya sama kamu gitu. Entah kenapa gitu. Kayak loh, ini orang pacar bukan gitu. Tapi ini orang itu kayak seolah-olah kalau misalnya sama aku itu kayak bawaannya tuh manja terus gitu. Aku melihatnya seperti itu, dan kamu justru kayak malah ngerasa seneng aja sih gitu. Apabila kayak intinya tuh dia ngerasa seperti itu karena kamu merasa bahwa oh oke nih, tinggal one step lagi kayaknya nih orang bakalan mengungkapkan hal tersebut sama kamu. Tapi nyatanya apa gitu, kayaknya sampai sekarang pun ya kalian hanya sebatas temenan aja sih gitu. Terus aku juga ngelihat bahwa di sini tuh orangnya tuh kayak memang ya mungkin dia itu tipe orang yang rendah hati. Jadi kayak bukan tipe orang yang sombong, yang suka membanggakan diri sendiri, atau mungkin yang kayak ya ini loh aku udah kayak sok sok kecantikan, mungkin kalau cewek, atau kalau cowok sok kegantengan. Bukan tipe orang yang seperti itu sih gitu. Karena yang saya lihat di sini tuh kayak ya udah gitu, walaupun dia itu banyak sisi positifnya gitu, tapi orang ini tuh kayak selalu merendah gitu. Dia tidak pernah ngomong kayak berusaha itu kayak menimbulkan gitu ya, masih itu kayak mengutarakan tentang sisi kelebihan dia itu seperti apa. Jadi ya udah gitu, walaupun dia punya kelebihan tapi tetap gitu dia itu berusaha tampil sesederhana mungkin di hadapan kamu. Terus aku juga ngelihat bahwa dia itu tipe orang yang bisa dibilang romantis ya, suka manja juga iya, romantis juga iya gitu. Bawaannya tuh kalau misalnya sama kamu memang kayak orang ini tuh kayak mungkin dia merasa ada kenyamanan tersendiri kali ya gitu. Jadi kayak bener-bener
walaupun kalian belum jadian gitu, tapi kayak kamu ngerasanya bahwa hubungan ini tuh seperti hubungan yang spesial, yang lebih dari sekedar pertemanan. Karena di sini aku melihat bahwa dia itu tipe orang yang intinya tuh kayak udah terpikat gitu loh sama pesonamu gitu. Mungkin orang ini tuh kayak banyak sukanya dari kamu itu tentang sisi kesederhanaan kamu, tentang intinya tuh keapa adanyaan kamu gitu. Kamu kan juga bukan tipe orang yang dalam artian tuh suka berglamor-glamor ria. Kamu bukan tipe orang yang suka memaksakan gitu. Jadi kayak apa yang kamu punya ini ya udah disyukurin gitu. Jadi kayak orang ini tuh banyak sukanya kamu itu dari situnya sih gitu. Karena ya tahu sendiri gitu, zaman sekarang gitu nggak banyak orang yang berperilaku seperti itu. Kebanyakan tuh memaksakan suatu kehendak yang sebenarnya dia sendiri tuh kayak ini tuh kayak nggak mampu gitu loh. Jadi kayak kesannya kan memaksakan gitu. Terus aku di sini juga ngelihat sih bahwa sebenarnya dia itu tipe orang yang sosok dewasa, tapi sebenarnya di balik itu semuanya aku juga ngelihat sih bahwa dia tuh juga ada sisi perwatakan kerasnya. Tapi orang ini tuh orang yang paling gak bisa marah sama kamu, dan kamu pun juga sepertinya kamu gak bisa banyak marah sama dia gitu. Karena entah kenapa gitu. Bawaannya kalau misalnya berkomunikasi sama dia gitu. Jadi kayak ada pembahasan baru dan baru lagi gitu loh. Jadi kayak lebih bisa dibilang tuh kayak jarang marahnya gitu. Lebih banyak tuh kayak merasa senyumnya, tukar-tukar cerita gitu. Aku melihatnya seperti itu. And then aku di sini juga melihat ada kartu The High Priestess. The High Priestess tuh yang artinya kamu di sini tuh kayak banyak belajar dari dia. Otomatis tuh tentang masalah spirit sih. Karena yang saya lihat orangnya sih memiliki jiwa spiritis yang sangat tinggi. Bisa dibilang tuh kayak nih orang bukan tokoh agama, tapi nih orang itu memiliki iman di dalam hidup dia gitu. Jadi kayak seluruh hidup dia itu kayak berdasarkan norma-norma keagamaan yang dia percaya gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh bukan tipe orang yang neko-neko gitu. Tahu sendirilah gitu. Kalau misalnya zaman sekarang gitu, kamu tahu sendiri gitu. Kalau misalnya seorang laki-laki tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya seorang cewek tuh kayak gimana gitu. Dan kayak ini orang itu bener-bener ya sudah gitu, dia masih berpegang teguh sama iman yang dia yakini saat ini gitu. Jadi kalau misalnya dia mengatakan hal tersebut nggak baik gitu ya dia nggak baik gitu. Kalau misalnya mengatakan hal ini dilarang sama agama, ya dia akan mengatakan hal tersebut sih gitu. Walaupun mungkin orang lain dengernya tuh kayak terlalu muna gitu ya, tapi ya sebenarnya apa adanya dia seperti itu gitu. Aku di sini juga melihat ya bahwa orang ini tuh sebenarnya orang yang intinya tuh kayak bagaimana ya, King of Pentacle tuh kayak nggambarin tentang sisi dia itu yang intinya tuh pekerja keras, tapi bukan tipe orang yang suka monoton dalam bekerja. Dalam artian tuh kayak is okay gitu, dia juga memiliki waktu dan kesibukan dia buat bekerja. Tapi yang saya lihat nih orang itu juga intinya tuh nggak pernah, dalam artian tuh kayak eh waktu dia habiskan atau dia gunakan untuk pekerjaan dia itu nggak pernah gitu. Karena di sini kamu merasa sih bahwa dia memang orang yang sibuk gitu, tapi orang ini tuh kayak tidak pernah luput atau tidak pernah lupa buat orang ini tuh kayak setiap hari menghubungi kamu gitu. Terkadang kalian juga sama-sama saling mencari sih gitu. Dalam artian kalau mungkin kamu nggak bisa dihubungin, dia berusaha nyari kamu, nanya kamu kemarin kemana sih gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa dihubungi, begitu pula sebaliknya. Itu kayak kamu dan dia sama-sama saling mencari satu sama lain. Aku juga di sini ngelihat bahwa di sini tuh ada kartu Four of Pentacle. Kartu Four of Pentacle tuh bisa dipastikan orang ini tipe orang yang setia menunggu. Dalam artian tuh kayak entah apa yang dia tunggu gitu, momen yang pas juga bukan, tapi orang ini tuh kayak lebih ke kesiapan aja gitu menurut aku. Karena basically ini orang itu kayak bukan tipe orang yang dalam artian tuh kayak memiliki rasa percaya percaya diri yang sangat tinggi gitu. Jadi kayak bisa dibilang hubungan kedekatan kamu dan dia itu terjalin sudah lumayan lama, tapi sampai detik ini pun gitu kayaknya kalian berdua itu masih belum ada kata jadian gitu. Jadi kayak kamu merasa ini tuh kayak sebuah penantian yang cukup lama sih gitu, yang sebenarnya kamu itu kayak udah tahu bagaimana perasaan dia itu seperti apa. Aku juga di sini ngelihat sih bahwa memang gitu, terkadang masalah sepintar-pintarnya seseorang menyembunyikan suatu hal, apalagi masalah perasaan, cinta dan suka gitu, pasti juga bakalan tercium gitu. Dan mungkin kayak pernah sih gitu, sesekali kayak kamu itu merasa bahwa nih orang itu
kayak ada effort buat ingin memperjuangkan kamu gitu. Kamu merasakan hal tersebut gitu. Tapi kamu juga orangnya bukan tipe orang yang kepedean sih, dalam artian nih kan orang belum jadian sama aku, nih orang juga belum menyatakan gitu. Jadi kayak kamu nggak mau kebaperan terlebih dahulu gitu. Tapi kamu sebenarnya kayak udah tahu gitu loh bahwa dia memang kayak seolah-olah ingin ngedapetin hati dan perasaan kamu gitu. Aku di sini juga melihat bahwa Three of Pentacle orangnya sih terkadang juga ada sisi galaunya sih gitu. Sisi galaunya itu seperti apa? Dia harus kayak sok-sok berusaha membohongi perasaan dia sendiri gitu. Dalam artian tuh kayak sebenarnya nih orang itu udah merasa nggak kuat atau nggak tahan gitu. Dalam artian ya menahan tentang sebenarnya perasaan suka terhadap diri kamu gitu, perasaan sayang sama kamu itu nggak bisa dibohongi. Tapi kayak nih orang gitu juga kayak seolah-olah menyalahkan diri dia sendiri gitu. Kenapa aku kayak kurang merasa percaya diri aja sih gitu buat mengungkapkan tentang apa yang aku rasa sama kamu gitu. Jadi kayak ini orang itu benar-benar juga ada ngerasa galaunya. Terus juga di sini sebenarnya bisa dibilang orangnya sih tipe orang yang bener-bener kayak gini loh, bukan orang yang manipulatif, bukan orang tertutup sih sebenarnya, tapi mungkin lebih ke kurangnya rasa percaya diri aja, sehingga tuh kamu merasa bahwa memang kayak ini tuh kayak menjadi sebuah cinta yang berputar-putar gitu. Dalam artian ya kamu sebenarnya udah ngerasa cukup tahu sih apa yang dia rasa gitu, tapi kan memang kamu nggak mau menyimpulkan gitu sebelum orang ini benar-benar menyatakan apa yang ada di dalam diri dia itu sama kamu. Jadi ya sudah gitu, kamu bener-bener kayak berharap sebuah keajaiban datang itu kayak langsung gitu ya. Ini tuh kayak nih orang bener-bener berani menyatakan tentang isi hati dia itu sama kamu. Jadi kayak kamu bener-bener menunggu momen tersebut gitu, karena kamu juga ngerasa bahwa hati kamu tersiksa juga gitu apabila yang kayak kamu merasa nyaman sama dia sih udah nyaman gitu, kamu merasa dekat dengan dia sih udah lumayan lama gitu, tapi sampai saat ini gitu kamu seolah-olah kayak nggak dapet kepastian dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani gitu. Maka aku di sini melihat sebenarnya batin kamu juga ngerasa tersiksa sih gitu. Padahal jika dilihat ya kamu udah ngerasa lumayan srek sama dia gitu, tapi kalau misalnya dia seperti ini ya kamu juga ngerasa cukup tersisa juga sebenarnya gitu. Terus di sini ada kartu peace gitu. Kartu peace tuh yang artinya bisa dibilang tuh gini, ya it's okay gitu. Kamu yakin gitu bahwa apa yang kamu jalani saat ini gitu, ini tuh kayak tentunya tuh nggak sia-sia, walaupun terkadang itu juga ada ya sesuatu hal tuh yang tiba-tiba itu kayak melemahkan mental kamu. Jadi dalam artian tuh it's okay gitu. Aku yakin bahwa kedepannya aku bisa hidup bahagia bersama dia gitu. Tapi kayak setelah kamu melihat faktanya gitu, dalam artian kayak ini orang belum mengutarakan atau mengungkapkan tentang isi hati dia juga gitu. Jadi kayak nyali kamu itu tiba-tiba menciut gitu. Tapi sebagaimanapun juga gitu, kamu nggak boleh sih merasa India tuh melemah mental gitu. Kamu harus lebih menanamkan sisi percaya diri, karena bagaimanapun juga gitu sebenarnya orang ini tuh tinggal menunggu kesiapan dia aja sih gitu. Karena yang saya lihat ya memang titik di balik kelebihan pasti ada kelemahan gitu. Di balik kelebihan dia yang mungkin super duper baik sama kamu, peduli sama kamu, tapi orang ini tuh kayak tidak memiliki keberanian. Dan coba gitu, misalnya orang ini tuh memiliki keberanian dan lebih berani menyatakan tentang apa yang dia rasa sama kamu, tentunya ini akan menjadi sesuatu hal yang indah loh gitu. Dan apabila kayak kamu memang merasanya bahwa hubungan ini tuh kayak terlalu berputar-putar, maka nggak selamanya gitu. Kalau misalnya kamu seorang perempuan gitu, nggak selamanya kamu menunggu jawaban dari laki-laki gitu. Alangkah baiknya tuh kayak terkadang seorang perempuan tuh harus memberikan sebuah pancingan gitu, biar ya nih orang itu terbuka mulutnya gitu. Karena kamu kalau tidak memberikan umpan gitu, ya otomatis ini tuh akan menjadi sebuah rahasia hidup yang akan selamanya ngebuat kamu merasa penasaran. Aku juga di sini ngelihat bahwa ada kartu Gentles gitu. Aku sih memang kayak ngelihat ya bahwa dia itu tipe orang penghibur yang baik gitu. Dalam artian kamu kayak bisa dipresentasekan tuh kayak lebih banyak senyum dan ngerasa bahagia sama orang ini ketimbang sama mantan kamu dulu. Itu karena apa ya, orang ini tuh kayak bener-bener memiliki niat, tujuan dan maksud yang bagus sama kamu. Jadi kayak seolah-olah ya kamu merasa bahwa dia itu memiliki aura yang positif untuk kamu deketi gitu.
Terus juga di sini ada kartu spiritual understanding, dan jangan lupa buat kamu selalu berdoa gitu ya tentang kebaikan hubungan kamu bersama dia, biar kedepannya itu menemukan titik terang gitu. Karena capek juga gitu kalau misalnya kamu terus-terusan intinya itu menjalani hidup bersama dia, tapi kamu nggak tahu goalsnya kamu itu di mana gitu. Jadi kan kayak merasa capek dan lelah sendiri pada nantinya. Jadi buat kamu selalu berusaha dan jangan lupa buat berdoa, itu sih yang terpenting. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat kalian semuanya yang ingin gabung di personal reading atau private reading, kalian bisa lihat tentang semua cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu ya. Dadah. Terima kasih buat semuanya.